Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Well guys, di video kali ini aku akan ngebahas dan nge-breakdown penjelasan first look trailer dari Marvel Studios Animation X-Men 97. Wah, gila banget ya. Ini versi animasi X-Men 97 merupakan lanjutan dari versi X-Men Animated yang dahulu itu ya teman-teman, yang sempat berhenti seriesnya. Nah, ini dilanjutin lagi oleh Marvel Studios dan akan tayang di Disney Plus Hotstar. Jadi ini akan berfokus kepada para tim X-Men, namun ini pasca kematian Profesor Charles Xavier. Aku akan breakdown scene per scene sambil juga menjelaskan ya teman-teman ya. Mungkin agak kurang detail karena kita juga masih mempelajari tentang series ini juga ya guys. Ini seriesnya beda sama What If ya. Kalau What If itu kan semi 2 dimensi, 3 dimensi. Tapi kalau series animasi X-Men 97 ini full versi 2 dimensi atau kartun ya guys ya. Tapi bergenre kartun American style ya, bukan anime atau Japan style gitu guys. Oke, bagi kalian yang belum join grup spoiler Telegram Jokastoy, segera join ya. Link invite grupnya sudah aku pin di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk follow official account TikTok dan Instagram Jokastoy. Oke, langsung aja kita bedah scene per scene ya. Juga penjelasan dari X-Men Animated 97 ini. Let's check it out. Film animasi X-Men 97 ini akan rilis di Disney Plus Hotstar. Itu beberapa episode gitu ya teman-teman ya. Tanggal 20 Maret, pantengin terus channel Jokastoy untuk breakdown per episodenya. Trailer dibuka dengan menampilkan televisi zaman dulu ya teman-teman ya. Menampilkan point of view dari sang penonton yang sedang nonton kartun X-Men 97. Di sini ada Marvel Legends dari Colossus versi retro ya, serta foto Cyclops serta Jean Grey. Next, televisi pun menyala dan menampilkan open credit title X-Men serta jadwal tayangnya di hari Sabtu gitu ya teman-teman ya, di lokal channel Amerika. Ini betul-betul mungkin nostalgia banget bagi kalian atau orang luar negeri yang sering nonton X-Men versi channel televisi. Oke, next yang kita melihat di sini ya, Profesor Charles Xavier yang terbaring di tempat tidur dan sedang sekarat, dan kemungkinan di sini ia mati ya teman-teman. Itu kayak menampilkan episode terakhir dari seri animasi X-Men 97 ini ya guys. Dimana di episode ini Profesor Charles Xavier itu mati atau meninggal, dan ada kalimat terakhirnya untuk para X-Men ini ya. Nah, jadi itu X-Men 97 yang akan kita tonton nanti ini tuh kayak melanjutkan event ini ya. Event ketika para X-Men ini sudah tidak dipimpin lagi oleh Profesor Charles Xavier. For your information ya, scene kematian Profesor Charles Xavier ini merupakan final episode dari series X-Men 97 berjudul Graduation Day. Dimana di sini Profesor X itu kayak sekarat dan mengucapkan selamat tinggal, memberikan tanggung jawab kepada para X-Men di planet bumi ya. Sedangkan Charles Xavier itu dipindahkan dan dibawa ke luar angkasa oleh Lilandra untuk dirawat di tempatnya di Shi'ar Empire, karena hanya itulah satu-satunya cara agar Charles Xavier bisa hidup. Nah, jadi ini sebenarnya dia nggak mati di sini, cuma dia dibawa untuk bisa dirawat oleh Lilandra di Shi'ar Empire. Nah, jadi para X-Men ini harus berjuang sendiri ya teman-teman di X-Mansion dan juga saling melindungi satu dengan yang lainnya. Jadi semua X-Men yang hadir dalam perpisahan dengan Profesor Charles Xavier, di situ ada Scott, Jean Grey, Storm, Logan, Beast, Gambit, Rogue, Jubilee, Morph, dan Magneto. Layar pun berubah ya teman-teman ya, menampilkan opening credit Marvel divisi yang baru, Marvel Animation. Jadi seluruh Marvel animasi nanti akan berada di bawah divisi Marvel Animasi ini ya. Jadi khusus akan dibuat oleh Marvel Studios juga ya guys. Wah, gila banget ya. Makin expand nih bisnis dan semestanya Marvel Studios MCU ini ya. Perlu kalian catat ya bahwa X-Men 97 ini bagaikan What If ya. Jadi mereka ini berada di semesta sendiri. Jadi ini mungkin semesta X-Men 97. Jadi ini nggak ada kaitannya dengan cerita-cerita di MCU maupun cerita lainnya. Anggap saja X-Men 97 ini semestanya ya semesta 97 ya guys. Oke, kemudian di sini kita melihat ya scene dari kota New York di kala hujan, serta banyaknya chaos, kekacauan terjadi ya, sembari sirene mobil polisi serta lampu sorot pencarian helikopter. Bener-bener chaos banget, pasti mutant sedang diburu di sini ya. Kemudian terlihat selembar koran Daily Bugle yang sedang memberitakan tentang berita para mutant. Ayo kita bedah. Yang paling atas headline beritanya adalah, apakah Spider-Man seorang mutant? Nah, berarti memang ya, di semesta X-Men 97 ini, Spider-Man Peter Parker itu eksis di kota New York ya guys. Jelas, Spider-Man bukan mutant, tapi ia merupakan manusia biasa yang terkena gigitan laba-laba super ya gengs, yang sudah dimodifikasi gennya. Di sebelahnya kita lihat di situ ada headline Hellfire Gala. Nah, Hellfire Gala ini adalah event Met Gala versi Hellfire ya. Ini sudah sering banget di komik Marvel ya,
Hellfire Gala. Kalian pasti tahu ya teman-teman, event terbesar X-Men Mutant beberapa tahun terakhir, Hellfire Gala. Kemudian kalimat di bawahnya juga ada berita mengenai Inside Scoop Mutant Fashion Show. Jadi ini masih ngerujuk kepada event Met Gala, Hellfire Gala itu ya guys. Yuk kita bedah ada mutant apa aja di sini. Yang pertama di sebelah kanan itu ada mutant muslimah, yaitu Soraya Qadir atau Dust ya. Kekuatannya bisa mengendalikan pasir. Kemudian berikutnya di sebelah Soraya itu ada Banshee dengan kekuatan supersonik suara dan teriakannya. Di bawah Banshee, perempuan yang pakai kacamata itu ada Stacy X, dan di sebelahnya itu ada Maggot ya. Mereka semua itu adalah mutant. Nah, kalau ada dua cewek yang di bawah itu gambarnya dan salah satunya memiliki tanduk, itu Nature Girl. Dan juga di awal scene kita melihat di sini ya, anggota dari X-Men Mutant Brotherhood yaitu si Callisto menyelamatkan salah satu anak mutant agar tidak tertangkap polisi. Wah, bener-bener keren banget ya guys ya, bertabur mutant X-Men semua nih di sini. Next kita melihat di sini banyak lilin penghormatannya kepada Profesor Charles Xavier selepas kepergiannya. Ada tulisan Love You serta boneka di sini. Kemudian next kita melihat peti di sini dikubur ya guys. Kita nggak tahu ini petinya siapa. Yang jelas ini bukan peti Profesor Charles Xavier karena kan dia dirawat dan diselamatkan oleh Lilandra ke DCR Empire. Next scene kita melihat para protester ya, masyarakat seluruh dunia yang nggak suka adanya mutant, mendiskriminasi para mutant karena ada kekuatan dan menyuruh mereka kembali ke asal mereka ya. Yah, pokoknya didiskriminasi lah. Padahal kan kekuatan para mutant ini adalah the gift atau karunia berian gitu ya. Sudah tertanam di gen masing-masing gitu ya, di gen para manusia. Kalian pasti tahu ya origin dari kekuatan para mutant ini dari mana? Yap, ini semua kekuatannya dari Celestial ya. Celestial lah yang menanamkan X-Gene kepada para manusia di planet bumi ketika datang ke planet bumi ya, para Celestial ini ya. Dan hanya manusia pilihan lah yang bisa membangkitkan X-Gene dan mendapatkan kekuatan X-Men mereka jika memang mereka layak. Jika tidak, ya tidak dapat kekuatan. Jadi memang gak semua manusia itu memiliki kekuatan mutant. Dan mutant pertama yang berhasil membangkitkan kekuatannya dari X-Gene ialah Apocalypse atau Sabanur. Kita melihat ya pasukan bersenjata tentara perdamaian dunia, perserikatan bangsa-bangsa yang hendak menyerang X-Mansion atau mutant ya guys ya. Dan next scene terlihat Wolverine atau Logan yang mengidentifikasi lengan dari Sentinel yang berhasil mereka dapatkan ya. Sentinel ini kan musuhnya para mutant ya guys. Dan juga terlihat juga scene di sini konferensi pers yang dilakukan oleh para petinggi negara terkait mengenai mutant, dan di sana ada si Magneto juga. Sembari narasi Scott Summers atau Cyclops berkata kita para mutant harus tetap bersembunyi ya. Profesor Charles Xavier mempercayakan tanggung jawab ini kepada kita. Dan banyak juga senator dari berbagai negara berkata bahwa kita harus hidup berdampingan secara damai. Wah, jadi memang ya kehidupan para mutant ini betul-betul diskriminasi banget ya guys. Next yang kita melihat di sini ada X-Mansion, rumah bagi para mutant dan X-Men itu sendiri. Next kita juga melihat ya markas sebuah piramida berbentuk emas lengkap dua patung Magneto serta Profesor X. Aku nggak tahu ini maksudnya di scene apa dan siapa yang berada di sini ya di piramida berbentuk seperti emas ini. Namun piramidanya mirip dengan di film X-Men Apocalypse, tempatnya Sabanur. Ya agak mirip-mirip lah ya guys, walaupun nggak mirip banget piramidnya tapi warnanya sama-sama emas ya. Aku nggak tahu, mungkin ini ada di Egypt atau Mesir. Next scene kita melihat di sini ada Jean Grey, Wolverine serta Scott Summers yang sepertinya sedang menjalankan sebuah misi gitu ya guys. Dan kita ketis sedikit nih dari kekuatannya si Gambit ya, telekinetik kartunya itu. Kita juga melihat sedikit tis di scene ini kekuatan dari Storm, dan juga ngetis sedikit cakar adamantiumnya dari Logan atau Wolverine ya guys ya. Wah, keren banget ini ya, apalagi voice aktornya semuanya oke-oke banget. Next kita melihat para X-Men itu mengendarai pesawat X mereka untuk menjalankan misi. Di sini lengkap ya, sudah ada si Morph juga dan para anggota Golden and the Blue Team. Cuman yang absen di sini ada Iceman, Colossus, Archangel dan Psylocke. Mereka memakai pesawatnya khas X-Men ya, The Blackbird. Kemudian next scene akhirnya kita melihat ya kekuatan fullnya dari Ororo Monroe atau Storm. Tapi aku kurang suka dengan desainnya di animasi ini. Kenapa harus rambutnya itu mohawk ya? Kenapa nggak dibuat panjang seperti kartun yang sebelumnya ya guys? Kecewa banget sih ngelihatnya. Semoga kekuatannya besar dan keren di series animasi ini. Next kita melihat ya
ada kembang api dan pesta di tempat piramida yang kemungkinan ini ada perlindungan para mutants. Dan next kita juga melihat Jubilee dengan iconic scene bubble gumnya itu ya gengs. Next kita juga melihat di sini para X-Men pergi ke sebuah klub atau bar gitu ya. Dilanjutkan dengan scene yang memperlihatkan kekuatan dahsyatnya Bishop. Gak tahu nih ini kekuatannya dari mana ya, karena kan dia ini absorb atau menyerap kekuatan orang lain ya gengs. Next kita melihat Jean Grey serta Scott yang sedang happy nih melihat kehamilan Jean Grey yang sudah membesar perutnya. Ternyata di series ini Jean Grey itu hamil besar ya gengs. Next kita melihat Rogue ya. Di sini Rogue disulih suara oleh pengisi suara animasi X-Men 90 ya. Jadi orang yang masih sama ya teman-teman, masih hidup. Dan next kita melihat di sini para X-Men dikepung ya, 3 robot Sentinel ya, memusnah para mutant. Aku yakin banget mereka pasti bisa ya mengalahkan Sentinel versi ini ya. Tapi jangan ditanya kalau mau mengalahkan Sentinel versi Days of Future Past pasti nggak akan punya kesempatan ya. Itu Sentinelnya overpower banget. Next kita juga bisa melihat di sini kolaborasi kekuatan antara Wolverine serta Gambit, di mana Gambit menyalurkan kekuatan telekinetiknya itu ke cakar adamantiumnya si Wolverine ya. Ini sesuatu yang baru ya guys, dan ini keren banget scene-nya. Kemudian scene penutup dari X-Men 97 ini ialah iconic word atau kata-kata ikonik dari Cyclops Scott Summers, to me my X-Men. Wow. Sembari para X-Men berkumpul ya untuk memerangi kejahatan dan diskriminasi para mutant. Dengan diiringi soundtrack original khas X-Men 90-an ya, yang tenenenenenenet. Nah, itu juga muncul tuh ya soundtrack X-Men tersebut ya di akhir ending Miss Marvel ketika Kamala Khan mengetahui bahwa dirinya itu gennya bermutasi, serta kemunculan Profesor X di Doctor Strange Multiverse of Madness. Jadi memang soundtrack X-Men 90 ini udah X-Men banget ya guys ya. Jadi semoga aja nanti kalau udah join MCU dan tampil di layar lebar ini iconic sound X-Men 90-an ini nggak boleh dihapus, harus jadi soundtracknya para X-Men dan mutant. Scene ini pun ditutup dengan menampilkan para X-Men ini mengenakan baju olahraga ikonik sesuai dengan komik terdahulunya saat sedang bermain basket gitu ya guys. Mereka mengepung Magneto yang memasuki meja kerjanya Profesor X dan berkata bahwa semua warisan dari Charles itu sekarang dia yang pegang, atau dia yang mengetuai lah ya sekarang setelah mengetahui bahwa Profesor X itu dibawa Lilandra pergi dari planet bumi. Dan trailer first look trailer dari X-Men 97 ini berakhir ya guys. Jujur ya, dari segi animasinya ini kartun banget ya gengs. Jadi ya masih agak ada patah-patahnya dikit lah kalau aku lihat. Semoga nanti bisa diperbaiki dan diperfectkan lagi setelah rilis nanti di streaming Disney Plus. Cukup terkejut juga ya melihat Jean Grey di sini hamil besar gitu ya teman-teman ya. Perutnya membesar gitu. Karena kan ini merupakan modifikasi cerita ya dari X-Men animasi pendahulunya ya guys. Sehingga kita bisa menebak-nebak sebenarnya ini anaknya nanti siapa. Apa mungkin Cable atau yang lainnya, kita nggak tahu juga. Masih banyak banget karakter-karakter yang belum muncul ya di trailer ini ya. Dan sudah di-tease di beberapa konsep art, merchandise, penjualan mainan Marvel Legends dari X-Men 97 ini. Khususnya ini nih, Goblin Gwen juga akan muncul ya di sini ya guys. Goblin Gwen di set action figure Marvel Legends ini membawa seorang anak. Nah, ini aku agak bingung nih. Ini sebenarnya anaknya si Goblin Gwen atau Madeline Pyro, atau ini sebenarnya benar anaknya Jean Grey? Karena kan Madeline itu adalah cloningannya dari Jean Grey ya. Nah, bisa aja sebenarnya ini bukan Jean Grey, tapi Madeline Pyro yang merupakan cloningan Jean Grey. Dan mungkin nanti dibuat plot twist pasti di ceritanya, kita juga nggak tahu. Itu baru teori dan rumor aja ya gengs. Jean Grey juga sepanjang trailer ini nggak pernah kelihatan ya ikut menjalani misi bersama X-Men team. Mungkin karena perutnya itu besar dan lagi hamil, jadinya mungkin nggak ikutan dulu. Jadi masih banyak banget nih karakter yang kita tunggu ya. Ada Emma Stone, Sebastian Shaw, Mr. Sinister, The Executioner, Nightcrawler, dan masih banyak lagi karakter-karakter ikonik X-Men 90 yang nggak terlihat di trailer, tapi konsep art dan merchandise toys itu sudah ada. Oke teman-teman semuanya, jadi itu ya breakdown singkat dari aku. Semoga bisa menambah informasi kalian semua. Kalau ada pertanyaan boleh banget komen di kolom komentar. Thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye and see you next time.